Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agustinus Ferdinand. Dan di sini saya akan membahas mengenai formulasi pestisida dan penerapannya. Pertama, kita perlu mengetahui dulu apa itu formulasi pestisida. Formulasi pestisida ini adalah campuran bahan aktif dengan bahan tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Nah, di sini formulasi pestisida ini bisa berupa padat, cair, juga bisa gas atau campuran dari beberapa bentuk tersebut. Nah, juga formulasi pestisida mempengaruhi juga efektivitas, keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan pestisida. Berikutnya, dalam formulasi pestisida ini ada dua jenis. Ada formulasi cair juga formulasi padat. Di mana formulasi cair ini adalah bentuk formulasi pestisida yang bahan aktifnya itu dicampur dengan pelarut cair seperti air atau minyak. Sedangkan untuk formulasi padatnya itu bentuk formulasi pestisidanya itu terdiri dari bahan aktif yang dicampur dengan bahan pembawa atau disebut carrier berupa tepung, granul atau tablet. Di sini untuk formulasi cair dia itu punya baik formulasi cair atau padat itu ada punya kelebihan dengan kelemahan. Kalau formulasi cair itu kelebihannya dia mudah diaplikasi, jangkauan areanya luas, habis itu juga dapat disesuaikan dengan dosis yang kita inginkan dan lain-lain. Dan kekurangannya itu kalau formulasi cair itu dia mudah menguap, mudah terurai oleh sinar matahari, juga bisa menimbulkan bahaya pencemaran lingkungan. Kalau formulasi padat dia punya keuntungan itu mudah disimpan, tidak mudah menguap, tidak mudah terurai sinar matahari. Kelemahannya itu dia mudah terhirup, mudah menimbulkan debu, dan memerlukan alat pengaduk yang baik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Esther. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan bahas tentang contoh formulasi pestisida cair dan contoh formulasi pestisida padat. Sebelumnya, yang pertama saya akan bahas tentang contoh formulasi pestisida cair. Contoh formulasi pestisida cair ada yang dalam bentuk pekatan yang biasa diemulsikan, biasanya disebut dengan emulsifiable concentrate. Ada juga formulasi yang dalam bentuk tepung kristal, sama juga menggunakan zat pelarut air yang biasa disebut dengan soluble powder. Tidak hanya itu, ada juga emulsi in water, di mana bentuk emulsi ini biasanya menggunakan zat pelarut minyak. Dan ada juga ultra low volume atau ULV, di mana formula ini biasanya berbentuk pekatan yang terdiri dari bahan aktif larut dalam pelarut organik dengan konsentrasi tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh formulasi pestisida yang padat. Contoh formulasi pestisida yang padat seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwasannya formulasi ini terdiri dari zat pembawa seperti tepung, kristal, dan juga granul. Nah, ada beberapa contoh formulasi pestisida yang padat seperti wettable powder, di mana formulasi ini tidak larut dalam cair, dia berbentuk tepung. Dan juga ada soluble granul, di mana formulasi ini dalam bentuk granul tapi dia larut dalam air. Ada juga granul yang berbentuk butiran-butiran yang terdiri dari bahan aktif, zat pembawa carrier. Dan juga ada tablet, di mana bentuk padatan dalam formulasi zat padat ini dia memiliki bahan aktif dan zat pembawa carrier. Selanjutnya kita akan belajar tentang formulasi pestisida jenis lainnya, yang mencakup tentang bahan kimia yang tidak dapat dengan jelas dapat diklasifikasikan sebagai formulasi cair atau padat. Salah satu contohnya adalah fumigan. Fumigan merupakan pestisida yang membentuk gas atau uap yang meracun bagi tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Fumigan biasanya digunakan dalam pengendalian hama struktural yang di fasilitas penyimpanan makanan dan biji-bijian. Bahan aktif dalam fumigan adalah sulfural fluorida. Yang berikut, penerapan formulasi cair pestisida. Penerapan formulasi cair pestisida adalah proses pembuatan sediaan pestisida yang berbentuk cair seperti emulsi, larutan, suspensi, dan lain-lain.
Formulasi cairan pestisida memerlukan pengetahuan tentang sifat fisik, kimia, dan biologi dari bahan aktif dan bahan tambahan yang digunakan, serta teknik-teknik pembuatan, pengenceran, pengemasan, dan penyimpanan yang sesuai dengan formulasi cairan pestisida. Cairan pestisida juga harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh otoritas terkait seperti kejernihan, kestabilan, homogenitas, pH, sterilisasi, dan juga lain-lain. Beberapa contoh penerapan formulasi cair pestisida dalam bentuk praktikum pertanian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan emulsi konsentrat yang dapat diemulsikan atau sering disebut emulsifiable concentrate atau disingkat EC. Dengan bahan aktif insektisida berbasis minyak, EC adalah formulasi cair yang mengandung bahan aktif cair, pelarut berbasis minyak bumi, dan pengemulsi yang memungkinkan formulasi bercampur dengan air untuk membentuk emulsi. EC dapat digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman pertanian, tanaman hias, rumput, kehutanan, struktural, pengolahan makanan, ternak, dan juga kesehatan masyarakat. Yang berikut, pembuatan larutan atau es dengan bahan aktif herbisida berbasis air. Es adalah formulasi cair yang mengandung bahan aktif yang larut dalam air atau pelarut organik lainnya. Es dapat digunakan untuk mengendalikan gulma pada tanaman pertanian, tanaman hias, rumput, kehutanan, struktural, pengelolaan makanan, dan juga kesehatan masyarakat. Es dapat diaplikasikan dengan berbagai jenis peralatan penyemprotan seperti penyemprotan portable, penyemprotan hidrolik, penyemprotan tanah volume rendah, penyemprotan kabut, dan juga penyemprotan pesawat volume rendah. Dan yang terakhir yaitu pembuatan suspensi atau SP. Dengan bahan aktif fungisida berbentuk padat, SP adalah formulasi cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut dalam pelarut. Akan tetapi, pembuatan suspensi tersebut secara merata dengan membantu suspensi agen. SP dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit jamur pada tanaman pertanian seperti tanaman kubis ataupun tanaman hias, rumput, tanaman kehutanan, struktural, dan juga pengelolaan makanan serta kesehatan masyarakat. SP dapat diaplikasikan dengan berbagai jenis peralatan penyemprotan seperti penyemprotan portable, penyemprotan hidrolik, penyemprotan tanah volume rendah, penyemprotan kabut, dan juga penyemprotan pesawat volume rendah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai formulasi padat pestisida. Penerapan formulasi padat pestisida adalah proses pembuatan persediaan pestisida yang berbentuk padat seperti tepung, butiran, granul, tablet, pelet, dan lain-lain. Formulasi padat pestisida memerlukan pengetahuan tentang fisik, kimia, biologi dari bahan aktif dan bahan tambahan yang digunakan serta teknik-teknik pembuatan, pengenceran, pengemasan, dan penyimpanan yang sesuai. Formulasi padat pestisida juga harus memenuhi standar kualitas yang diterapkan oleh otoritas terkait seperti kejernihan, kestabilan, homogenitas, fisikalitas, pH, osmolaritas, sterilisasi, dan lain-lain. Beberapa contoh penerapan formulasi padat pestisida dalam praktik pertanian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembuatan wettable powder dengan bahan aktif akarisida berbentuk padat seperti abamectin, hexiaxone, atau vempiroximate. Wettable powder adalah formasi padat yang berbentuk tepung dengan kadar bahan aktif relatif tinggi, yaitu sekitar 50 hingga 80% yang dicampur dengan air yang berbentuk suspensi. Wettable powder digunakan untuk mengendalikan kutu-kutu pada tanaman pertanian, tanaman hias, rumput, kehutanan, struktural, pengolahan makanan, dan kesehatan masyarakat. Wettable powder dapat diaplikasikan dengan berbagai jenis peralatan penyemprotan seperti penyemprotan portable, penyemprotan hidrolik, penyemprotan tanah volume rendah,
kabut, dan penyemprot pesawat volume rendah. Baik, selanjutnya adalah pembuatan granul dengan bahan aktif rodentisida berbentuk padat seperti warfarin, bromediolem, atau difenacum. Granul adalah formulasi padat yang berbentuk butiran dengan ukuran berbeda beberapa milimeter yang mengandung bahan aktif dan bahan pengisi. Granul dapat digunakan untuk mengendalikan tikus pada tanaman pertanian, tanaman hias, rumput, kehutanan, struktural, pengolahan makanan, dan kesehatan masyarakat. Granul dapat diaplikasikan dengan cara ditaburkan di sekitar sarang, jalur, dan tempat makan tikus. Yang ketiga adalah pembuatan tablet dengan bahan aktif larvasida berbentuk padat seperti temefos, diflubenzon, metropene. Tablet adalah formasi yang berbentuk pelet dengan ukuran beberapa sentimeter yang mengandung bahan aktif dan bahan pengikat. Tablet dapat diaplikasikan dengan cara dimasukkan ke dalam air, tanah, atau tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.